Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Jadi pada kesempatan video kali ini seperti biasa admin ingin memberikan sebuah informasi terkait perkembangan berita P-Network dari manapun ya. Tetapi sebelum masuk ke dalam informasinya, alangkah baiknya buat Sobat Pionir menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita Pin Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Kita masuk ke CMC dulu ya, kita cek-cek harga kripto-kripto yang lain. Ini market lagi merah ya. Bahkan untuk ETH ini agak ngeri juga ya untuk tren penurunannya ya. Kita coba cek Bitcoin juga sama. Jadi kalau mau menyalahkan salah satu tidak bisa ya. Ini memang sedang tren penurunan. Apalagi ini ya untuk PP sangat tidak jelas ya. Kita coba cek juga untuk P-Network sama juga ya. Sedang mengalami tren penurunan tetapi tidak terlalu signifikan, tidak seperti yang lain. Kita akan coba masuk ke dalam beritanya. On fire, P-Network raja kripto baru. Harga P-Network tembus 25.000 hari ini. Geser LTC dan BCH. Pasar cryptocurrency kembali digembarkan oleh kejutan besar dari P-Network atau P-Coin. Aset digital ini berhasil mencetak rekor baru dengan lonjakan harga hingga 35% dalam waktu 24 jam. Pada Senin 12 Mei 2025, harga P-Network tembus Rp25.749 atau 1,54 dolar. Kenaikan ini mengantarkan P-Network masuk jajaran top 15 aset kripto terbesar di dunia, menggeser pesaing Litecoin atau LTC dan Bitcoin Cash atau BCH ya. Apa penyebab lonjakan harga P-Network? Yang pertama, aksi paus kripto transfer ratusan juta Bitcoin. Lonjakan ini dipicu oleh gerakan besar-besaran dari pemilik dompet kripto atau whale alias paus. Salah satu whale memindahkan 70 juta Pi dari bursa ke dompet pribadi, mengurangi pasokan di pasar. Tak lama setelahnya 20 juta Pi lagi ditarik dari OKX, memperkuat tekanan pembelian. Efeknya pasokan Bitcoin di bursa menipis, sementara permintaan melonjak. Akibatnya harga meroket dari volume perdagangan meledak 278% mencapai lebih dari 1 miliar dolar dalam sehari. Yang kedua, ekspektasi listing di Binance dan pengumuman besar Mei 2024. Beredar rumor kuat bahwa P-Network akan segera terdaftar di Binance, didukung oleh transaksi uji yang terdeteksi di blockchain. Jika benar, ini akan menjadi katalis besar untuk kenaikan harga lebih lanjut. Selain itu, komunitas Pi menanti pengumuman resmi tim inti pada 14 Mei mendatang. Spekulasi menyebutkan ini bisa terkait open mainnet atau kerjasama strategis dengan perusahaan besar. Lalu yang ketiga, tim inti Pi beli massal untuk stabilkan harga. Tim pengembang P-Network dilaporkan secara agresif membeli Pi dari bursa untuk mencegah fluktuasi berlebihan pasca distribusi token terbaru. Langkah ini memperkuat kepercayaan investor bahwa proyek ini serius dalam membangun ekosistem yang stabil. Akankah harga Bitcoin terus naik? Analis memprediksi jika P-Network berhasil masuk Binance, harganya bisa melambung ke 2/2/5, 40 sampai 100 ribu dalam beberapa bulan ke depan. Namun risiko koreksi tetap ada jika sentimen pasar berubah. Lalu ada faktor kenaikan juga ya yang bisa dibaca oleh Sobat Pionir juga, faktor pendukung kenaikan, minat institusi meningkat atau wealth terus akumulasi. Potensi listing di bursa besar Binance dan Coinbase, pengembangan ekosistem Pi semakin matang. Lalu Binance listing, fakta atau hoak ya? Beredar rumor Binance sedang melakukan uji coba transaksi P-Network, memicu spekulasi listing dalam waktu dekat.
Dengan harga Pi Network 25.000, sentimen positif dan volume tinggi, Picoin menjadi aset menarik untuk jangka pendek. Namun investor harus waspada terhadap volatilitas ekstrim dan selalu lakukan riset mendalam sebelum membeli. Pi Network bukan sekedar hype, ia membuktikan diri sebagai pemain serius di dunia kripto. Oke ya, berarti ada 3 poin penting barusan yang disampaikan dalam artikel terbaru dari knpost.id. Nah, penyebab lonjakan harga Pi Network. Jadi ada 3 tadi faktor yang mempengaruhi harga Pi Network itu naik. Yang pertama pastinya aksi paus kripto ya, transfer ratusan juta Picoin. Saat satu Wells memindahkan 70 juta Pi dari bursa ke dompet pribadi ya, itu membuat di market itu menjadi langka. Lalu setelah itu ada 20 juta Pi lagi ditarik dari OKX, jadi sekitar 90 juta lebih ya. Mungkin 90 jutanya itu tidak pas ya, bahkan lebih ya. 90 juta koin yang ditarik dari bursa, jadi menyebabkan kelangkaan koin, menyebabkan pastinya harga naik. Sama saja seperti ilmu supply demand ya. Jika supply-nya terlalu banyak, demand-nya kecil ya harganya anjlok ya. Harganya ampas. Jika supply-nya sedikit, demand pasarnya tinggi, pasti harganya naik ya. Itu sama seperti harga Bitcoin karena supply-nya sangat sedikit, 21 koin saja, 21 juta koin maksudnya ya. Dan demand pasarnya itu sangat tinggi bahkan untuk negara sekelas Venezuela ya. Lalu Amerika sekarang juga sedang membeli sangat banyak sekali ya. Lalu yang kedua efeknya udah jelas ya. Tadi udah admin jelaskan. Yang kedua ekspektasi listing di Binance dan pengumuman besar Mei 2024. Bukan 2024 ya. Ini 2025. Ini mungkin salah ketik ya. Ekspektasi listing di Binance ya, semua orang mungkin berekspektasi ya. Karena Binance itu bursa atau exchange yang paling besar di dunia ya, yang paling diakui karena sudah paling besar. Dan untuk pengumuman besar 14 Mei 2025 ya pastinya kita sudah tahu, admin sudah sering memberikan informasi tersebut tentang konsensus blockchain 2025 di Toronto, Kanada ya. Dan Dr. Nicholas Kokalis itu menjadi pembicara utama terkait adanya konsensus kali ini. Kita akan nantikan ya, kalau bisa streaming sih bisa saja ya, tetapi nanti kena copyright apa enggak. Jadi kita kalau admin sih pengennya streaming aja ya. Kita streaming bareng-bareng nonton, nanti kita akan coba perhatikan apa saja yang menjadi visi misi yang dilontarkan atau disampaikan di dalam forum tersebut. Lalu kita kembali ke sini ya. Untuk penyebab lonjakan harga Pi. Yang ketiga itu tim inti Pi beli massal untuk stabilkan harga. Tetapi ini rada ambigu ya. Kalau admin agak aneh sih sebenarnya ya. Kalau tim inti Pi beli massal untuk stabilkan harga nggak mungkin ya. Nah di sini maksud admin. Nah di sini itu kemarin kan 7,07 ya, sekarang 7,07 berarti 7 miliar 70 juta. Sekarang berarti 7 miliar 86 juta. Jika core team itu membeli nggak mungkin juga nambahin new play ya. New play-nya mungkin nggak semasif seperti ini, langsung 16 juta sekian ya. Jadi admin agak menyangkal untuk poin ketiga, tetapi tidak terlalu menyangkal ya. Mungkin saja memang seperti itu, tetapi tidak terlalu masif untuk pembeliannya. Menurut admin lebih masif pembelian atau aksi-aksi seperti ini ya. Yang nomor 1 aksi paus kripto. Oke, seperti itu informasi yang bisa admin sampaikan untuk sobat-sobat pionir sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya pastinya. Dan jangan lupa di-share kepada sobat pionir yang lain, bila mana ada sobat pionir yang lain itu belum mengetahui adanya perkembangan berita Pi Network dari channel SciTech. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.